sejarah Indonesia. Saksikan video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham tentang materi yang ada di dalamnya ya. Baiklah, adapun materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep berpikir diakronik atau kronologis. Pengertian diakronik. Istilah dari kata diakronik ini sendiri sebenarnya adalah dari istilah bahasa Yunani. Istilah itu ialah dia serta kronos, di mana makna dia sendiri mempunyai arti ialah sebagai melampaui, melalui, atau juga melintas. Sedangkan untuk kata kronos mempunyai arti sebagai waktu. Jadi bisa atau dapat diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melalui, melampaui, dan juga melintas batasan waktu tertentu. Diakronik ini merupakan suatu cara untuk berpikir dengan secara runtut atau kronologis di dalam menganalisa atau meneliti sesuatu hal tertentu. Maksud dari kronologis ini ialah suatu catatan mengenai peristiwa atau kejadian itu dengan secara runtut dengan berdasarkan waktu kejadian peristiwa yang dicatat tersebut. Dari hal ini bisa atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejarah tersebut mengajarkan kepada kita untuk melakukan pemikiran yang kronologis dan juga beraturan. Berikut ciri-ciri diakronik. Diakronik ini mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, terus bergerak, hubungan kausalitas. Kemudian yang ketiga, sifatnya itu naratif, berproses, serta bertransformasi. Kemudian yang keempat, sifatnya itu dinamis. Yang kelima, lebih menekankan pada proses durasi. Kemudian yang keenam, digunakan di dalam ilmu sejarah. Berikutnya kita ke konsep diakronik dalam sejarah. Berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis atau urutan di dalam menganalisis sesuatu, sehingga dalam konsep diakronis sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Dalam arti, dalam konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam tentang sesuatu aspek dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi sebuah peristiwa lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir. Hal ini sejalan dengan konsep kronologis yang juga merupakan sebuah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan itu sesuai dengan waktu kejadiannya. Kronologi di dalam peristiwa atau kejadian sejarah dapat membantu di dalam merekonstruksi kembali sesuatu peristiwa atau kejadian itu dengan berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu juga dapat membantu untuk dapat membandingkan kejadian sejarah itu di dalam waktu yang sama pada tempat berbeda yang terkait mengenai peristiwanya. Sejarah adalah ilmu diakronis yang artinya ia lebih mementingkan proses sejarah akan membicarakan sesuatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu. Itu sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Melalui pendekatan diakronis tersebut, sejarah berupaya untuk menganalisis evolusi perubahan sesuatu hal itu dari waktu ke waktu yang memungkinkan untuk seseorang dapat menilai bahwa perubahan tersebut terjadi sepanjang masa. Sejarawan akan menggunakan sebuah pendekatan ini untuk dapat atau bisa menganalisis mengenai dampak dari perubahan variabel pada suatu kejadian, sehingga akan memungkinkan sejarawan untuk dapat mengendalikan mengapa keadaan tertentu itu lahir dari keadaan sebelumnya atau juga mengapa keadaan tertentu itu berkembang atau juga berkelanjutan. Contoh penerapan konsep berpikir diakronik dalam peristiwa sejarah. Perhatikan uraian peristiwa tanam paksa berikut ini.
tanam paksa 1830 sampai 1870. Pada tahun 1830 saat pemerintah Belanda hampir bangkrut setelah terlibat perang di Ponorogo 1825 sampai 1830, kondisi ini diperparah dengan pecahnya perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan, kemudian Johannes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang, serta membayar hutang. Untuk menjalankan tugas yang berat tersebut, Gubernur Jenderal van den Bosch memfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, van den Bosch mengerahkan rakyat jajahannya untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor. Van den Bosch menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat pada Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, bagian tanah-tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk di desa. Pekerjaan yang diperlukan. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Kemudian yang keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Kemudian yang kelima, tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. Kemudian yang keenam, panen tanaman dagang yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Kemudian yang ketujuh, penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah penguasaan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tanaman paksa sendiri diterapkan secara perlahan mulai tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840, sistem ini telah berjalan sepenuhnya di Jawa. Pada tahun 1843, padi pun dimasukkan dalam sistem tanam paksa, sehingga pada tahun 1844 timbul paceklik di Cirebon, Demak, Grobogan yang menyebabkan ribuan rakyat mati kelaparan. Setelah peristiwa tersebut, antara tahun 1850 sampai 1860 muncul perlawanan secara gencar dari kalangan orang Belanda sendiri seperti L. Vitalis atau Inspektur Pertanian, Dr. W. Bos, Kepala Dinas Kesehatan, dan W. Baron van Hovel, kaum humanis, untuk menuntut dihapuskannya tanam paksa. Selain tokoh-tokoh tersebut, pada tahun 1860, seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten, yaitu Edward Doesdecker, menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi kritik tajam atas pelaksanaan tanam paksa yang tidak manusiawi. Dengan kritikan ini, pertanian terhadap kondisi di Indonesia menjadi semakin luas di kalangan masyarakat Belanda. Mereka menuntut agar sistem tanam paksa yang sudah melanggar hak asasi manusia ini dihapuskan. Sistem tanam paksa yang kejam ini akhirnya dihapus pada tahun 1870 setelah memperoleh protes keras dari berbagai kalangan di Belanda. Meskipun pada kenyataannya sistem tanam paksa untuk tanaman kopi di luar Jawa
masih berjalan hingga tahun 1915. Program tersebut atau sistem tanam paksa dijalankan dengan nama sistem sewa tanah dalam Undang-Undang Agraris 1870. Teks tadi menggambarkan pelaksanaan tanam paksa yang pernah diterapkan pemerintah Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai 1870. Coba kalian perhatikan dengan seksama dalam uraian tadi, pembahasannya memanjang dalam waktu, yaitu dari tahun 1830 sampai 1870, sehingga penjelasan mengenai latar belakang peristiwa, jalannya peristiwa, dan akhir peristiwa tidak terlalu mendalam pembahasannya. Konsep berpikir yang digunakan dalam memaparkan peristiwa tanam paksa seperti paparan di atas menggunakan konsep berpikir diakronik. Demikianlah tadi pemaparan tentang konsep berpikir diakronik. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran materi sejarah berikutnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.